warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Wulandari. Saya dari kelas MN24B dengan nomor NIM 2024 Di sini saya akan mereview materi dari kegiatan eksma kemarin. Nah, yang pertama, saya akan mereview materi tentang pengantar etika yang dibawakan oleh Bapak Kalpajri. Nah, etika itu seperti tata krama. Nah, untuk etika ada sejarahnya nih. Etika itu yaitu yang pertama ada di zaman kuno, yang kedua abad pertengahan, yang ketiga zaman modern. Nah, konsep dasar etika yaitu tanggung jawab, keadilan, moralitas, Nah, untuk jenis-jenis etika sendiri yaitu etologi, teknologi, dan kebijakan. Nah, etika itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti ada integritas, tanggung jawab sosial, pengambilan keputusan, pengambilan diri, dan ada pula tantangan dalam penerapan etika. Mohon maaf, yaitu konflik kepentingan, relativitas nilai, dan ambiguitas situasi. Next, yaitu ada pula ada etika kampus, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu etika akademis dan etika non akademis. Prinsip dasar etika akademis yaitu kebebasan akademis, dan yang kedua otonomi keilmuan, ketiga akuntabilitas. Lalu untuk materi yang kedua yaitu public speaking. Nah, public speaking itu sangat penting bagi kita. Nah, untuk memiliki public speaking, kita dapat memahami kekuatan tentang dan tantangan yang ada melalui latihan, yaitu yang pertama memahami audiens, yang kedua menyusun materi yang menarik, dan yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan verbal. Nah, yang terakhir yaitu yang sangat penting yaitu mengelola kecemasan panggung. Next, materi yang ketiga yaitu peluang karir S1 manajemen oleh Pak Sutrisno. Nah, peluang karir S1 manajemen itu dalam bidang pekerjaan yang relevan, yaitu ada keuangan, yang kedua business development, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat yaitu pemasaran. Untuk profil lulusan S1 manajemen yaitu yang pertama kemampuan analisis, kedua kemampuan komunikasi, yang ketiga kemampuan berkolaborasi, dan yang keempat yaitu kemampuan beradaptasi. Oke, selanjutnya keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama analisis, yang kedua keterampilan teknis, yang ketiga kemampuan digital. Nah, ada kemampuan digital itu ada soft skill, lalu pengembangan. Nah, untuk pengembangan karir itu sendiri biasanya dapat melalui kursus dan sertifikasi, dan lalu mentoring, dan yang terakhir program magang. Lalu di kegiatan puncaknya kita dapat mengetahui tentang himpunan, seperti pertamanya MSA berdiri yaitu tanggal 23 November 2018 pada hari Jumat. Nah, untuk sebelumnya juga namanya bukan MSA, MSA, bukan itu, melainkan yang pertama itu HMM, lalu yang kedua HMJM. Nah, dan yang terakhir pada tahun 2020 menjadi MSA.
Nah, di logo MSA itu sendiri ada yang pertama, warna hitam. Nah, warna hitam ini menunjukkan elegan, yang kedua merah yaitu keberanian, ada juga bintang yaitu ketuhanan, buku, yaitu keilmuan, lalu ada padi dan kapas yaitu kesejahteraan, lalu ada infinity yaitu tanpa batas. Nah, lalu ada budaya manajemen association yaitu GISEC, yang berarti untuk G yaitu global out, adalah wawasan yang luas. Yang kedua S-nya yaitu simple behavior yaitu kesederhanaan, lalu ada E-nya etika yang baik, dan C-nya yaitu corporate yaitu perusahaan. Oh, yang terakhir T-nya yaitu togetherness yaitu kebersamaan. Lalu kita mempelajari tentang bidang-bidang dalam himpunan. Nah, yang pertama itu ada bidang P3IF, yaitu ada pendidikan, penelitian, pengkajian dan isu manajemen. Nah, dalam ini itu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan, edukasi, dan SDM. Lalu di bidang PKO, yaitu pengembangan kepribadian organisasi, ini ada divisi kaderisasi, lalu ada divisi kesekretariatan. Nah, untuk kaderisasi yaitu seseorang yang di bawah atau yang memimpin orang. Dan untuk kesekretariatan yaitu mencetak kader-kader, lalu untuk divisi kader baru. Ada juga bidang PLM, pengabdian lingkungan masyarakat. Nah, tindakan atau upaya yang dilakukan itu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini ada divisi dedukasi yaitu, dan ada divisi dedikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada belum selesai. Di bidang PLM juga ada media informasi komunikasi dan jaringan, lalu ada divisi media sosial, divisi humas, dan divisi manajemen bisnis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.